Terkuak motif Antok bunuh Uswatun, didesak ceraikan istri dan dendam diselingkuhi. Motif Rohmat Tri Hartanto alias Antok membunuh kekasihnya, Uswatun Hasanah, 29, dengan cara mutilasi akhirnya terkuak. Kepada polisi, Antok mengaku sakit hati dikhianati cintanya dan tersinggung anak kandungnya didoakan tidak baik oleh Uswatun. Karena tak terima, Rohmat Tri Hartanto kemudian membunuh dan memutilasi Uswatun Hasanah wanita asal Blitar dalam koper merah lalu jenazahnya dibuang di Ngawi, Jatim. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menerangkan, tersangka mengaku pernah memergoki Uswatun bersama pria lain di dalam kosannya kawasan Tulungagung. Selain itu, hal yang membuat Antok makin sakit hati karena ia merasa hubungannya dengan Uswatun sudah berlangsung selama 3 tahun dan dia kerap memberikan uang kepada korban. Selama ini, tersangka hanya mengaku-ngaku sebagai suami siri Uswatun saat ditanyai oleh para warga di sekitar permukiman kosan korban. Nyatanya, ungkap Farman, tersangka tidak bisa menunjukkan bukti jika dirinya sebagai suami siri dan sudah menikah secara siri dengan Uswatun. Karena korban ketahuan memasukkan laki-laki ke kosannya, sementara tersangka ini di sekitar kosan korban, mengaku sebagai suami siri korban, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidumas Mapolda Jatim pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Kemudian, korban sering meminta uang ke pelaku. Tanggal 19 Januari pertemuan di Hotel Kediri. Itu memang tersangka uang sudah menyiapkan 1 juta rupiah untuk diberikan ke korban, tambahnya. Kemudian, motif lain, Farman menerangkan, tersangka merasa tersinggung karena korban kerap mengolok-olok anak perempuannya. Perlu diketahui, tersangka memiliki istri sah yang dikaruniai 2 anak perempuan. Pernyataan atau ucapan dari korban menimbulkan dendam bagi benak tersangka. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menambahkan, di tengah hubungan percintaan antara korban dan tersangka terjadi prahara. Ternyata, korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahi dirinya dengan syarat tersangka harus menceraikan istri sahnya sesegera mungkin. Bahkan, saking kuatnya keinginan korban untuk dinikahi tersangka, korban pernah melabrak rumah tempat tinggal istri sah tersangka. Korban perempuan ini minta dinikahi resmi, dan pelaku harus segera menceraikan istri sahnya. Pelaku tersinggung soal itu, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Yang terakhir si korban datang ke rumah pelaku, mendobrak tempat istri sah pelaku, kepingin segera dinikahi, tambahnya. Sebelumnya, setelah menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun, hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Pantauan tribunjatim.com, tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Penampilannya kasual, selama digelandang petugas. Ia memakai kemeja lengan pendek warna hitam bermotif gambar flora warna putih dengan kondisi semua kancingnya terbuka dan menampakkan kaos dalam yang dikenakannya berwarna hitam. Pria bercelana jeans warna biru dongker itu, kondisi kedua pergelangan tangannya tampak diborgol ke belakang pinggangnya. Selama berjalan menyusuri jalanan menuju gedung tersebut, tersangka RTH berusaha menundukkan kepala menghindari lampu sorot lensa kamera awak media. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa orang penyidik lainnya mulai berdatangan dengan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, yang ternyata merupakan mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban. Mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Ternyata, beberapa orang anggota kepolisian mengeluarkan sebuah kantung kresek berwarna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil itu membawa kantung itu masuk ke dalam gedung. Sementara itu, PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan, tersangka RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo.
Terungkap sisi lain tersangka pembunuhan dan mutilasi Uswatun Hasanah, 29, Rohmat Tri Hartanto, RTH, alias Antok, 33. Pelaku ternyata merupakan ketua ranting sebuah perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tak hanya itu, ternyata tersangka juga anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Fakta ini diungkap oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, dalam konferensi pers di depan Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Tersangka bergerak seolah-olah sebagai LSM di Tulungagung. Sisi lain yang baru kita ketahui, si tersangka juga merupakan salah satu ketua ranting salah satu perguruan pencak silat di Tulungagung, kata Farman, Senin, dilansir surya.co.id. Diketahui, pelaku nekat melakukan perbuatan keji karena didasari motif cemburu dan sakit hati. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui motifnya adalah korban sakit hati dan cemburu, ujar Farman. Tersangka yang mengaku sebagai suami siri korban, merasa sakit hati karena korban ketahuan pernah memasukkan laki-laki lain di dalam kos. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka mengaku sebagai suami siri dari korban, lanjut Farman. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial, PSK. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Korban pernah berucap kepada tersangka, korban mendoakan nanti sudah besar akan menjadi PSK, tersangka sakit hati, lanjut Farman. Tersangka lalu melancarkan aksi kejinya pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, di sebuah kamar hotel di Kediri. Sebelum melancarkan aksinya, tersangka membujuk korban bertemu di kamar hotel dengan iming-iming membawa uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Ini dilakukan karena korban juga sering meminta uang ke tersangka. Korban sering minta uang ke pelaku. Tanggal 19, bertemu, di hotel, tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya sudah ada chat dengan korban, jelas Farman. Setelah melancarkan aksinya, tersangka lalu membuang potongan jasad korban keluar kota secara terpisah. Diketahui, potongan jasad korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi tubuh tanpa kepala dan kaki di sebuah selokan dekat tempat pembuangan sampah, TPS, di Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Lalu, polisi menemukan kepala dan kaki jenazah di wilayah Jurukbang, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, potongan kaki lainnya ditemukan di tempat pembuangan sampah di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.